juga yang saya hormati dan saya muliakan para jamaah salat subuh Masjid Baitur Rahim, rahimani wa rahimatnya. Kita wa ta'ala yang Allah limpahkan kepada kita, yang wajib untuk kita syukuri. Yang tentunya perbuatan yang utama di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, berjamaah di masjid. Semua hamba-hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, saudara-saudara kita kaum muslimin yang dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang diberikan taufik oleh Allah untuk bisa semua hambanya, yang begitu besar tentunya pahalanya, fadilah yang diberikan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, jangankan sholat subuhnya Bapak sekalian, bersabda mengatakan raq'atul fajri, 2 rakaat sholat subuh, 2 rakaat qabliyah subuh, kata Nabi SAW, khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik dari dunia beserta isinya. Masya Allah. Jadi ini orang yang paling kaya ini, kata para ulama. Orang yang paling kaya itu siapa ya? Ya, orang yang setiap subuhnya dia mengerjakan qabliyah subuh. Karena nilainya, kata Nabi SAW, tidak ada bandingannya. Ya. Nabi mengatakan lebih baik dari dunia, dari kekayaan yang dimiliki oleh manusia, bahkan kalau seandainya dia memiliki dunia, ya, lebih baik dari semua itu. Karena Nabi mengatakan khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik dari dunia beserta isinya, semua kekayaan yang ada dalam bumi ini, dari dunia ini. Masya Allah. Ya, maka ini tentunya nikmat yang patut kita syukuri. Kemudian yang kedua adalah nikmat yang lainnya, adalah nikmat dimudahkan oleh Allah untuk duduk di majelis ilmu. Ya. Tempat yang pernah disebutkan, dinamakan Nabi SAW dengan Riyadul Jannah. Gimana kita nggak bahagia, Bos? Bagaimana kita tidak bahagia, tidak bersyukur kepada Allah Azza wa Jal ketika kita ditempatkan berada di tempat yang dimuliakan oleh Allah Azza wa Jal dan dimuliakan oleh Nabi-Nya SAW, yang bahkan Nabi SAW menamakan majelis ilmu tempat di mana seorang itu menuntut ilmu agama Allah Azza wa Jal dengan menyebutkan apa? Riyadul Jannah, taman-taman surga. Mana dalilnya Bapak sekalian? Mana dalil yang menunjukkan bahwa majelis ilmu itu di antara taman-taman surganya Allah Azza wa Jal? Sampai Nabi SAW bersabda dalam hadis Tirmidzi dengan sanad sahih, Nabi mengatakan, idza marartum bi riyadil jannah farta'u. Qalu ma riyadul jannah? Qala hilakudz dzikri. Rawahu Tirmidzi dengan sanad sahih. Di mana Nabi SAW bersabda, idza marartum, apabila kalian melewati, kata Nabi, riyadil jannah, melewati taman-taman surga, kata Nabi SAW. Ya. Apa yang disampaikan Nabi? Apa yang dipesankan Nabi kepada kita? Farta'u, kata Rasulullah. Maka singgahlah dengan senang hati, kata Rasulullah. Maka mampirlah dengan bergembira, kata Rasulullah SAW. Maka para sahabat bertanya kepada Rasulullah, ma riyadul jannah? Wahai Rasulullah, ya Rasulullah, ma riyadul jannah? Apa itu taman-taman surga, wahai Rasulullah? Maka Nabi SAW menjawab, hilakudz dzikri, kelompok-kelompok ilmu, kata Nabi SAW. Majelis-majelis ilmu, kata Nabi SAW. Kelompok-kelompok di mana orang-orang tersebut berkelompok dalam rangka belajar menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Masya Allah. Ya, jadi di antara tamannya surga Allah, seperti misalnya di Masjid Nabawi ada tempat yang juga dinamakan oleh Rasulullah dan Raudhatun min Riyadil Jannah. Seperti misalnya
Nabi SAW juga menyebutkan sebuah tempat yang ada di Masjid Nabawi. Mungkin bapak-bapak sekalian yang pernah haji atau umroh, ya, maka di antara yang dikunjungi itu Al-Masjid Nabawi. Maka yang di antara yang terdapat atau sebuah tempat di Masjid Nabawi yang banyak diburu, banyak diinginkan oleh kaum muslimin untuk bisa duduk di tempat itu, maka yang dinamakan apa? Raudhah, gitu ya. Kayaknya nggak afdol kalau kita ke Masjid Nabawi, ya, kita ke masjidnya Nabi di Madinah, ya, tanpa kita bisa duduk di Raudhah. Ya, apa itu Raudhah? Raudhah itu adalah taman, maksudnya Raudhatul Jannah. Jadi kita sering menyebutnya dengan tidak lengkap. Ya, kita menyebutnya dengan Raudhah. Padahal maksudnya Raudhatul Jannah. Raudhah itu maknanya taman. Tapi yang dimaksud adalah Raudhatul Jannah karena Nabi SAW menyebutkan ma baina baiti wa minbari raudhatun min riyadil jannah. Nabi SAW mengatakan, di antara rumahku dan mimbarku ada taman di antara taman-taman surganya Allah Azza wa Jalla. Jadi kalau kita berkunjung ke Masjid Nabawi, kita masuk ke Masjid Nabawi, ya, maka Nabi pernah menyebutkan bahwa di dalamnya terdapat taman di antara taman-taman surga. Yang Nabi menyebutkan letaknya itu di antara mimbarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan rumahnya Nabi, rumahnya Aisyah radhiyallahu anha, yang di mana Nabi dimakamkan di tempat tersebut. Ya, maka itu kata Nabi, di antara rumahku dan mimbarku ada taman di antara taman-taman surganya Allah Azza wa Jalla. Maka banyak kaum muslimin sampai sekarang hari ini untuk masuk Raudhah itu berebut, Bapak. Bahkan sekarang untuk memudahkan menggunakan aplikasi. Ya, dibuat antrian, digilir untuk bisa orang itu masuk ke dalam Raudhatul Jannah di Masjid Nabawi. Maka kita tidak perlu ke sana, orang-orang tidak memiliki kesempatan untuk ke Raudhatul Jannah di Masjid Nabawi. Maka ada Raudhatul Jannah juga. Maka kita bisa mengunjungi, bahkan duduk di Raudhatul Jannah setiap harinya bahkan. Ya, di mana itu? Di majelis ilmu. Di majelis ilmu. Nabi mengatakan, kalau engkau melalui taman-taman surga maka mampirlah dengan gembira, dengan senang hati. Maka Nabi ditanya, apa itu taman surga ya Rasulullah? Majelis ilmu. Jamaah Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah, maka mudah-mudahan tentunya orang yang berada di taman surga dia akan mendapatkan banyak kebaikan. Ya. Bukankah orang yang dimudahkan untuk menuntut ilmu agama Allah adalah orang yang diinginkan oleh Allah dengan banyak kebaikan. Di antara orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang Allah Subhanahu wa taala menginginkan kebaikan yang banyak untuk dirinya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Muttafaqun alaih. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Man yuridillahu bihi khairan." Barang siapa yang Allah kehendaki, yang Allah inginkan kebaikan kepada seorang hamba. Apa yang menjadi tandanya, kata Nabi SAW? Apa tanda kebaikan seseorang? Orang yang diinginkan kebaikan yang banyak oleh Allah Azza wa Jal. Maka Nabi mengatakan alamatnya, tandanya, kata Nabi SAW, yufaqihu fiddin. Allah Subhanahu wa taala mudahkan orang tersebut untuk memahami agamanya. Allah mudahkan hamba tersebut untuk menuntut ilmu agama Allah Azza wa Jalla, untuk duduk di majelis ilmu menuntut ilmu agama Allah Subhanahu wa taala, dan Allah mudahkan dia memahami agama ini dan kemudian mengamalkannya. Maka ini menunjukkan bahwa berarti orang yang menuntut ilmu agama Allah, orang yang dimudahkan oleh Allah untuk menuntut ilmu agama Allah, merupakan orang yang diinginkan, yang dicintai oleh Allah, diinginkan kebaikan yang banyak oleh Allah untuknya. Berarti sebaliknya, berarti orang yang tidak diberi kesempatan oleh Allah untuk menuntut ilmu agama Allah, orang yang disulitkan, dipersulit, yang merasa berat untuk duduk di majelis ilmu, menuntut ilmu agama Allah Azza wa Jalla, berarti apa? Sama halnya, kata para ulama, orang yang dijauhkan dari kebaikan oleh Allah Azza wa Jalla. Orang yang dijauhkan dari kebaikan, atau mungkin kita bisa mengatakan orang yang mungkin tidak dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Karena orang yang dicintai oleh Allah, orang yang dimudahkan untuk menuntut ilmu agama Allah dan dimudahkan dalam memahami agama ini.
Jamaah Allah Subhanahu wa taala, maka mudah-mudahan kita termasuk di antara orang-orang yang dimaksud oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang disebutkan oleh Nabi, orang-orang yang Allah kehendaki kita dengan kebaikan yang banyak, yang Allah cintai, yang ditandai dengan kita dimudahkan oleh Allah untuk menuntut ilmu agama Allah Azza wa Jal. Amin ya rabbal alamin. Jamaah Allah Subhanahu wa taala, dalam kesempatan subuh ini kita akan melanjutkan kajian tafsir kita, di mana kita masuk ke dalam pembahasan tafsir surat At-Tariq. Di mana surat At-Tariq ini adalah surat di dalam juz yang ke-30. Ya, mungkin sebagian kita menghafal surat ini. Di mana surat At-Tariq terdiri dari 17 ayat. Dan surat At-Tariq adalah surat Makkiyah, surat yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum hijrahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat. Ya. Ini turun di Makkah atau turun sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam berhijrah dengan kaum muslimin dengan para sahabatnya ke Madinah. Ini surat Makkiyah. Kemudian juga surat At-Tariq ini, ya, surat sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi dalam tafsirnya, surat yang di antara sebab diturunkannya oleh Allah Subhanahu wa taala surat ini, yaitu disebutkan oleh Al-Imam Al-Qurtubi, wa huwa anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kana jalisan inda Abi Talib. Ya. Di mana suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah duduk bersama, ya, kana jalisan ma'ammihi Abi Talib. Nabi pernah duduk bersama paman beliau yang bernama Abu Talib. Ya. Fa bainama hum julusun habata najmun minas samai fa'adha'a al-ard wa mala'aha nura. Maka seketika itu, ketika mereka duduk, ketika mereka atau Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan pamannya Abu Talib ini duduk, ya, habata najmun, maka jatuhlah sebuah bintang. Ya. Jatuhlah, turunlah sebuah bintang dari langit, fa'adha'a al-ardh, kemudian dia menerangi bumi, dia menyinari bumi. Kemudian bintang yang jatuh ini, bintang yang jatuh yang turun dari langitnya kemudian menyinari bumi, wa mala'aha nuran, dan memenuhi bumi ini dengan cahayanya. Jadi begitu terangnya saat itu. Ya, dia saat Nabi bersama Abu Talib radhiyallahu anhu. Ya. Kemudian faduhisha Abu Talib wa sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka kagetlah Abu Talib. Ya. Maka Abu Talib menjadi kaget dengan kejadian tersebut dan bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya, ayyu syai'in hadza? Apa ini, kata Abu Talib. Ya, ketika jatuh bintang tersebut yang kemudian bersinar begitu terangnya menyinari bumi dan memenuhi cahayanya bumi, ya, cahaya itu memenuhi bumi. Maka Abu Talib bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ayyu syai'in hadza? Ada apa ini wahai Rasulullah? Ada apa ini? Maka Rasulullah menjawab, ya, inna dzalika najmun rumiya bih. Sungguhnya itu tadi, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, najmun rumiya bih, bintang yang terlempar, yang dilemparkan ke bumi. Wa huwa ayatun min ayatillahi ta'ala, dan dia merupakan tanda di antara tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ini kemudian Allah turunkan surat At-Tariq. Ya, maka setelah itu turunlah surat At-Tariq ini, was-samai wat-tariq. Ya. Jamaah Allah Subhanahu wa taala, maka kita mulai dari ayat yang pertama dalam surat At-Tariq ini, di mana Allah Subhanahu wa taala pada ayat yang pertama ini, ya,
Allah Subhanahu wa taala memulai dengan bersumpah. Berfirman bersumpah was-samaa'i wat-tariq, dan demi langit dan demi yang datang di malam hari. At-tariq maknanya yang datang di malam hari. Jamaah Allah Subhanahu wa taala. Maka pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluk ciptaannya. Yang Allah Subhanahu wa taala boleh bersumpah dengan sekehendak yang disukai oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak seperti makhluk. Maka makhluk manusia dilarang untuk bersumpah kecuali dengan menyebut nama Allah Azza wa Jalla. Jadi kita perlu tahu jamaah, ya mungkin ada sebagian kita yang belum mengetahui. Jadi jangan sampai banyaknya ayat dalam Al-Quran yang kita dapatkan di mana Allah bersumpah dengan makhluk, itu merupakan dalil yang memerintahkan kita untuk boleh bersumpah dengan makhluk selain Allah Azza wa Jalla. Tidak. Ini perlu menjadi catatan buat kita. Kenapa antum bersumpah dengan nenek moyang atau leluhur antum misalnya? Kan kita nggak boleh bersumpah kecuali dengan nama Allah. Itu buktinya Allah dalam Al-Quran. Buktinya dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa taala mencontohkan kita, memberikan contoh bersumpah dengan makhluk-makhluknya. Gimana jawabannya? Yang perlu kita ketahui adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala maha berbuat sekehendak yang disukai oleh Allah Azza wa Jalla. Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat fa'alul lima yurid. Allah maha berbuat dengan semua yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jalla. Semua yang diinginkan Allah, sesuka Allah Subhanahu wa taala menghendaki. Ya Allah itu berbuat sesuka-sukanya Allah Azza wa Jalla. Allah tidak pernah ditanya dengan apa yang diperbuatnya. Tapi kita ditanya. Berbeda dengan makhluk. Semua perbuatannya akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Semuanya akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Azza wa Jalla. Sampai dia bersumpah, akan ditanya kenapa bersumpah dengan selain Allah Azza wa Jalla. Itu yang pertama. Yang kedua adalah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluk, kata para ulama. Ya. Allah bersumpah dengan makhluk, di mana para ulama menjelaskan la yuqsimullahu al-azim illa bi syai'in azim. Tidaklah Allah yang maha agung bersumpah kecuali dengan sesuatu yang agung, atau untuk menunjukkan sesuatu yang dijadikan sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala, sesuatu yang agung di sisi Allah Azza wa Jalla, sesuatu yang luar biasa ciptaannya. Ya. Jadi apa? Kenapa Allah bersumpah dengan makhluknya? Karena Allah yang maha agung tidak bersumpah kecuali dengan sesuatu yang agung. Berarti ingin menunjukkan bahwa ciptaan yang Allah jadikan sumpahnya itu adalah sesuatu yang agung di sisi Allah Azza wa Jalla. Kalau ciptaannya itu Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan keagungannya, keluar biasaannya, maka bagaimana sang penciptanya? Bagaimana zat yang menciptakan sesuatu yang agung tersebut? Pasti jauh lebih agung, jauh lebih mulia daripada makhluk yang dijadikan sebagai sumpahnya Allah Azza wa Jalla. Adapun makhluk, adapun manusia tidak boleh bersumpah kecuali dengan menyebut nama Allah Azza wa Jalla. Karena terdapat dalil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, riwayat yang sahih, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam melarang manusia bersumpah dengan menyebut nama selain Allah Azza wa Jalla. Rasulullah mengatakan, "Man halafa bi ghairillah faqad kafara aw asyrak." Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, barang siapa yang bersumpah dengan menyebut nama selain Allah Azza wa Jalla, contohnya apa? Demi cintaku, demi leluhurku, demi rumah pusaka yang diwariskan oleh nenek moyangku, dan seterusnya. Intinya menyebut nama selain Allah dalam sumpahnya
Maka Nabi SAW menegaskan, menyebutkan pada hadis ini, barang siapa, kata Rasulullah, yang bersumpah dengan menyebut nama selain Allah Azza wa Jalla, faqad kafar, sungguh dia telah melakukan kekufuran, kata Nabi SAW. Au asyrak, atau sungguh dia telah berbuat syirik kepada Allah Azza wa Jalla. Masya Allah. Makanya tidak boleh tentunya. Maka ini jelas perbuatan yang dilarang, yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Bahwa bersumpah dengan menyebut nama selain Allah adalah merupakan kekufuran, kesyirikan yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak boleh dilakukan. Perbuatan dosa besar tentunya. Ya, jadi ini yang kita perlu ketahui. Tidak boleh manusia dan kita semua bersumpah dengan menyebut nama selain Allah Azza wa Jalla. Jadi wajib kita demi Allah, ya. Dan hanya boleh dengan demi Allah. Termasuk tidak boleh bersumpah dengan menyebut nama Rasulullah, demi Rasulullah tidak boleh. Karena ada juga ya orang bersumpah demi Allah dan demi Rasulullah, itu tidak boleh. Ya. Kan bagus kita sebut Allah dan Rasulullah, dua-duanya kita sebutkan. Ya. Tidak betul. Ya. Jelas Rasulullah tadi mengatakan, barang siapa yang bersumpah dengan menyebut nama selain, berarti nama selain Allah siapa nama? Termasuk demi Rasulullah, demi malaikat tidak boleh. Ya. Sekalipun yang kita sebut nama Rasulullah, yang kita sebut malaikat-malaikatnya Allah Azza wa Jalla, atau orang-orang soleh sekalipun, maka hukumnya haram, merupakan perbuatan kekufuran atau kesyirikan yang dilakukan seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jangan nanti Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala bersumpah pada ayat yang pertama, was-samai, dan demi langit, wat-tariqa, dan demi yang datang di malam hari. Berarti ini menunjukkan langit ciptaan Allah sesuatu yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala. Berarti makhluk yang bernama langit ini jelas merupakan ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang begitu agungnya. Bahkan di antara makhluk yang begitu besar dan luasnya yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak ada yang lebih luas daripada ciptaan Allah Subhanahu wa taala bernama langit ini. Yang bahkan di antara agungnya langit ini, itu diciptakan oleh Allah bi ghairi amadin tarawnaha. Allah ciptakan langit tanpa tiang yang kalian melihatnya, kata Allah Azza wa Jalla. Pernah gak lihat? Ini langit ini bangunan. Ya. Langit ini apa Bapak? Bangunan. Ya. Bangunan itu biasanya apa Pak? Ada tiangnya enggak? Ada tiangnya. Ada gak bangunan di dunia, di bumi yang dibangun tanpa tiang, ada bahwasannya? Nggak ada ya. Atau ada rumah bapak, ya, rumah bapak ini yang dibangun pakai arsitek, yang kemudian dirancang tanpa tiang, ada nggak ada ya. Ini Allah Subhanahu wa taala menyebutkan wa banaina, ya, kami bangun langit ini, kata Allah Subhanahu wa taala, tanpa tiang yang engkau melihatnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah. Tapi bisa terbangun dengan begitu kokohnya. Ini kalau ada bangunan tanpa tiang, yang ada bahwasannya roboh. Ya, atau nggak bisa dibangun, bagaimana membangunnya, bagaimana mengangkatnya? Bagaimana dia bisa membuat terbangunnya bangunan tanpa ada tiang? Tidak mungkin. Ini masjid ini berapa tiangnya? Banyak. Ya. Tapi Allah ciptakan langit tanpa tiang, yang menunjukkan betapa agungnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit ini. Ya, intinya adalah semua yang Allah bersumpah dengannya itu menunjukkan betapa agungnya ciptaan tersebut, dan juga untuk menunjukkan betapa agung yang menciptakan makhluk tersebut. Lalu kemudian pada ayat yang kedua Allah Subhanahu wa taala kembali bertanya, wa ma adraka mat-tariq. Tahukah engkau wahai Rasul, apa itu at-tariq? Tadi at-tariq maknanya secara bahasa, ya, makna at-tariq adalah sesuatu yang datang di malam hari. Ya, pada asalnya makna at-tariq secara kosakata, ya, secara bahasa, secara lugawi, itu maknanya adalah yang datang di malam hari.
Ya. Namun Allah Subhanahu wa taala kemudian ingin menjelaskan apa itu sebenarnya at-tariq ini. Apa yang datang di malam hari ini? Apakah manusia atau apa ya? Maka Allah Subhanahu wa taala bertanya, "Wa ma adraka ma tariq?" dalam rangka untuk menarik perhatian. Allah Subhanahu wa taala bertanya untuk menarik perhatian, untuk diperhatikan apa itu sesungguhnya at-tariq itu. Maka Allah menjawab, An-Najmus Saqib. Apa itu at-tariq? At-tariq kata Allah Subhanahu wa taala kemudian ditafsirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini tafsir ini, apa sih makna tafsir Bapak sekalian? Penjelas. Tafsir maknanya menjelaskan, penjelasan. Ya. Dan banyak ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala itu ditafsirkan dengan ayat-ayat lainnya. Bahkan dengan ayat yang tidak jauh dari ayat sebelumnya. Seperti contohnya ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menafsirkan apa itu at-tariq. Apa sih at-tariq itu? Maka Allah jelaskan, Allah tafsirkan pada ayat berikutnya. Jadi kita nggak perlu susah-susah cari di ayat yang lain. Karena ada memang ya ayat-ayat tertentu yang tafsirnya pada ayat-ayat yang lainnya yang sangat berjauhan, bahkan di surat yang berbeda. Gitu ya. Jadi ada ayat yang membutuhkan tafsir dan tafsirnya bukan pada ayat berikutnya atau bukan pada surat yang sama, tapi pada surat yang lain. Ya, ini Bapak sekalian. Maka pada ayat ini, ya, ketika Allah Subhanahu wa taala menjelaskan at-tariq, maka Allah menjelaskannya pada ayat berikutnya. Allah mengatakan An-Najmus Saqib. Apa itu An-Najmus Saqib? An-Najmus Saqib mana An-Najmul Mudi Al-Mutawahhij, yaitu bintang. An-Najm maknanya bintang yang betul-betul bersinar dengan begitu terangnya. Ya, bahkan sebagian para ulama mengatakan yang menembus cakrawala sampai kemudian bisa dilihat dari bumi. Itu asalnya bintang itu tidak terlihat dari bumi. Begitu jauhnya jaraknya. Ya. Tapi Allah kemudian jadikan cahaya menembus bumi dan bisa dilihat oleh orang-orang di bumi. Ya. Ini tentunya apa namanya? Ini jelas menunjukkan ini sebuah ciptaan yang luar biasa. Yang tidak akan mungkin ada satupun makhluk yang bisa menciptakan bintang sebagaimana bintang ciptaan Allah Azza wa Jalla. Ada gak bahwa sekalian ada ilmuwan yang membuat sebuah bintang sebagaimana bintangnya Allah Azza wa Jalla? Ada Bapak sekalian? Apa ada Bapak sekalian? Ada ilmuwan barat misalnya sekarang mampu menciptakan bintang sebagaimana bintangnya Allah yang Allah ciptakan? Tidak ada. Yang bisa mengeluarkan cahaya, memiliki cahaya yang begitu terangnya, yang kita bisa lihat di malam hari. Ada Bapak? Tidak ada. Yang tidak ada yang bisa menandingi ciptaan Allah Azza wa Jalla. Ini menunjukkan betapa agungnya ciptaan Allah Azza wa Jalla. Lalu pada ayat berikutnya Allah Subhanahu wa taala menyebutkan in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Ya. Lalu Allah kemudian menyebutkan setelah Allah bersumpah. Ya. Jadi biasanya kan kalau bersumpah ada kontennya. Ya, ada apa namanya yang dimaksud dari sumpah tersebut. Misalnya demi Allah saya tidak akan begini dan begini. Kan gitu ya Pak ya. Demi Allah saya nggak akan pernah menginjak rumah kamu lagi. Maksudnya gitu. Ada orang begitu bersumpah. Maka bersumpah itu harus hati-hati ya. Besok ternyata pengen ke rumah orang itu nantinya. Kita punya kebutuhan kepada orang itu. Maka bersumpah itu harus dipikirkan. Karena harus ditunaikan masalahnya. Ya. Maka Allah setelah bersumpah menyebutkan maksud dari sumpahnya ini. Ya. Sumpah itu maksudnya apa? Biar orang percayakan gitu. Untuk menunjukkan kesungguhan kita akan melakukan suatu perbuatan. Demi Allah saya akan berbuat ini dan ini. Ya. Maka begitu pun Allah Subhanahu wa taala ketika bersumpah. Allah Subhanahu wa taala ingin menegaskan ya dari semua sumpah yang Allah bersumpah dengannya apa itu? In kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz. Ya, in di sini maknanya adalah ma an-nafiyah. Ya. Tidaklah kullu nafsin. Tidaklah semua jiwa kata Allah Subhanahu wa taala.
lamma 'alaiha hafidh. Lamma maknanya illa, melainkan, ya, melainkan dengannya atau bersamanya hafidh, seorang penjaga. Apa maksudnya di sini? Ya, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, tidaklah setiap jiwa manusia itu, kata Allah, tidaklah setiap semua jiwa manusia illa ukila biha malakun raqibun yahfazu 'alaiha a'malah. Di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan tidaklah semua jiwa, setiap jiwa, jiwa manusia maksudnya, tidaklah setiap manusia, setiap jiwa manusia itu, kata Allah Subhanahu wa taala, melainkan di dekatnya, bersamanya, diutus oleh Allah Subhanahu wa taala seorang malaikat, yahfadhu 'alaiha a'malah, yang malaikat ini menjadi raqib, menjadi pengawas, ya, yang mencatat seluruh amal yang dilakukannya. Masya Allah. Jadi setiap kita ini, Bapak sekalian, ini dalil yang menunjukkan bahwa setiap manusia itu diutus kepadanya seorang malaikat yang siap mengawasi, menjaga, mengawasi semua perbuatannya dan mencatat seluruh amalnya. Ini Bapak sekalian. Ya. Jadi nanti tidak ada satupun perbuatan dan ucapan kita kecuali semuanya ada catatannya. Semuanya dicatat, ya, ditulis oleh malaikat yang diutus oleh setiap jiwa, kepada setiap jiwa tersebut. Sebagaimana hadis, sebagaimana ayat yang lainnya. Seperti misalnya surat Qaf ayat 18. Allah Subhanahu wa taala juga berfirman senada dengan ayat ini. Ya, ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman surat Qaf ayat 18. Dalil yang menunjukkan bahwa betul-betul setiap kita ini diutus seorang malaikat, seorang malaikat, satu malaikat yang Allah perintahkan untuk mengawasi dan mencatat semua perbuatan dan ucapan kita. Sebagaimana juga Allah berfirman pada surat Qaf ini, Allah mengatakan ma yalfidhu min qawli, tidak ada satu ucapan yang diucapkan oleh mulut manusia, kata Allah Azza wa Jalla, yang keluar dari mulut manusia, illa ladaihi raqibun atid, kecuali bersamanya, di dekatnya ada malaikat yang diutus, yang ditugasi oleh Allah Subhanahu wa taala, raqibun atid, yang siap mengawasi dan mencatat seluruh ucapan. Masya Allah. Ini semuanya dicatat. Bahkan kata para ulama, baik itu catatan ucapan atau perbuatan yang itu tidak mengandung pahala, tidak mengandung dosa, semuanya dicatat. Ya. Semuanya akan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia berarti Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berarti ini menunjukkan dalil bahwasanya manusia itu dia harus waspada. Ya. Maka orang atau setiap kita yang mengetahui bahwa setiap kita ini diutus seorang malaikat yang siap mengawasi, melihat, mencatat seluruh amal kita. Maka hikmah dari semua ini agar setiap kita berhati-hati dalam melakukan perbuatan dan ucapannya. Agar setiap manusia betul-betul dia waspada, ya, dia berhati-hati atas semua ucapan dan perbuatannya. Karena akan dicatat dan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam surat Al-Isra ayat 36. Ya. Sehingga yang diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala setiap kita. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala takfu ma laysa laka bi ilmun. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula." Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, wala takfu ma laysa laka bi ilm. Janganlah kamu berbuat, mengikuti, kata Allah, sesuatu yang kalian tidak memiliki ilmunya, kata Allah Azza wa Jalla. Masya Allah. Ini menunjukkan dalil manusia itu diperintahkan oleh Allah berbuat berdasarkan ilmu. Ya. Masya Allah, Bapak sekalian. Ya.
Ini merupakan dalil yang menunjukkan bahwa Allah memerintahkan kita, setiap kita itu, untuk berbuat, berucap dengan ilmu. Ya, tidak boleh dia beramal, berbuat dengan sembarangan, dengan semaunya, dengan seenak perutnya. Kenapa Bapak sekalian? Kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang kita untuk berbuat, berucap kecuali didasari dengan ilmu? Ya, kecuali dengan ilmu kita melakukannya, kecuali dengan ilmu kita mengucapkannya. Karena Allah mengatakan inna sam'a wal basara wal fu'ada. Inna sam'a wal basara wal fu'ada. Karena sesungguhnya pendengaran, penglihatan, hati kita, semua yang kita lakukan dan kita ucapkan. Bagaimana kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kullu ulaika kana anhu mas'ula. Semuanya akan ditanya, semuanya akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Azza wa Jalla. Masya Allah. Ya, sehingga ada seorang ulama yang sampai memastikan Bapak sekalian, harusnya kita mengikutinya ini ya. Sampai ada seorang ulama yang saking takutnya, sehingga dia memastikan tidak ada satu ucapan dan perbuatan yang aku lakukan kecuali aku telah menyiapkan jawabannya ketika kelak akan ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Begitulah kita Bapak sekalian. Ya, sampai ada seorang ulama yang begitu takutnya. Ya, saya lupa kalau saya tidak Imam Ibnu Daqiq. Ya. Beliau sampai mengatakan, ya, tidak ada satu amal pun, suatu perbuatan yang aku perbuat, yang aku ucapkan kecuali aku telah menyiapkan jawabannya. Kalau suatu ketika nanti akan ditanya dan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah Azza wa Jalla. Masya Allah. Harusnya kita begitu Pak ya. Semua ucapan kita sudah memiliki jawabannya. Gimana kalau seandainya saya mengucapkan ini, nanti besok ditanya oleh Allah Azza wa Jalla. Apa jawabannya? Gimana Pak? Hah? Sudah seperti itu belum kita? Kita mau berbuat ini. Kita mau keluar dari rumah kita. Kira-kira kalau saya keluar rumah ini, kemudian saya melakukan A dan B dan C, saya sudah punya jawabannya belum kalau nanti ditanya sama Allah Subhanahu wa Ta'ala? Subhanallah. Sampai Imam Ahmad, ya, suatu ketika Imam Ahmad sakit, ya, lalu kemudian mengeluh sebagaimana umumnya manusia kalau sakit mengeluh. Karena kalau sakit wajar Pak, wajar apa tidak? Berkeluh kesah itu wajar apa tidak? Sebagian wajar. Sakit, aduh sakit ya, kan boleh Pak ya, dosa gitu ya. Dosa gak Bapak sekalian, ibu-ibu sekalian, kalau kita misalnya sakit lalu ada keluar keluhan, kita mengeluh, aduh ya Allah sakit, kan gitu ya. Ini Imam Ahmad ketika sakit lalu dikunjungi oleh seorang temannya. Lalu terdengar rintihannya. Lalu diingatkan oleh temannya ini, dibacakan ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya Imam Ahmad, ma yalfidhu min qaulin. Tidak ada satu ucapan yang diucapkan dari mulut manusia kecuali di dekatnya ada malaikat yang ditugasi oleh Allah setiap mencatat semua amal, semua ucapan. Maka sejak saat itu Imam Ahmad berhenti mengeluh. Dia takut, dia malu. Dia malu kalau nanti di catatan amalnya banyak keluhan-keluhan yang dia diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Masya Allah. Ya, antum masih udah berhenti mengeluh belum? Ya, kita kalau sakit dia, kita bersabar, nggak ada ucapan. Ini Imam Ahmad. Malu kalau nanti ketika disodorkan catatan amalnya, di situ ada keluhan-keluhan yang diketahui, yang diperlihatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Masya Allah. Karena semua dicatat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, semuanya dicatat dan dilaporkan dan akan dipertanggungjawabkan oleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jamaah Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka ini menunjukkan bahwa setiap kita, ya, betul-betul sebelum berbuat dan berucap, ya, seorang muslim hendaknya dia memikirkan, dia berpikir, lalu kemudian dia siapkan ilmunya. Ya, dia siapkan ilmunya. Kalau saya berbuat ini, apa ilmunya? Apa dasarnya? Kalau saya mengucapkan ini, apa yang saya akan bisa pertanggungjawabkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apa dasar saya mengucapkan ini? Apa ilmunya? Ya. Apakah ini sesuai dengan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Itu seorang mukmin Bapak sekalian. Seorang mukmin kalau berbuat, berucap, dia timbang-timbang dulu.
Dia pertimbangkan, dia pikirkan. Ini kalau saya mengucapkan ini, kira-kira Allah cinta gak sama saya? Kira-kira kalau saya mengucapkan A, apakah dengan ucapan ini Allah Subhanahu wa Ta'ala ridho sama saya? Lalu mendatangkan pahala buat saya atau sebaliknya? Membuat Allah murka, mendatangkan dosa yang kemudian setiap hari akan bertumpuk. Itu seorang mukmin, ya. Ucapan perbuatan yang betul-betul ya, mendatangkan manfaat buat dirinya di dunia dan akhirat. Ya, itu seorang mukmin. Ya. Bukan yang mencelakakan dia nanti di dunia, bahkan sebelum di akhirat. Betapa banyak orang yang celaka, yang tertimpa musibah, mudarat dengan ucapan dan perbuatan. Banyak apa tidak? Orang gara-gara salah mengucap dibunuh. Orang salah-salah ya keluar dari mulutnya berseteru, ribut, berantem dengan tetangganya. Bahkan sampai tidak tegur sapa bertahunan. Masya Allah ini. Orang gara-gara ucapannya seorang suami menceraikan istrinya. Ada gak? Banyak. Ya. Gara-gara lisannya orang tua bersumpah serapah terhadap anaknya. Masya Allah. Na'udzubillah. Ini banyak yang timbul dari perbuatan ucapan itu ketika didasarkan dengan ilmu mudaratnya begitu banyak. Kemudian pada ayat berikutnya Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Falyanzuril insanu mimma khuliq." Kembali Allah ingin menyadarkan manusia agar mereka mau kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka kembali mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala, beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga tidak bersikap sombong, angkuh, dan tidak mau beribadah mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan falyanzuril insan, maka hendaklah manusia itu yanzur. Yanzur maknanya melihat, memperhatikan, merenungi. Ya. Apa yang dia renungi? Apa yang Allah perintahkan kepada manusia untuk dia merenungi, dia melihat? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan mimma khuliq. Hendaklah manusia melihat dari apa dia diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Allah mengajak manusia untuk berpikir, untuk merenungi semata-mata untuk menimbulkan ketaatan, ketundukannya kepada Allah, untuk beriman kepada Allah Azza wa Jalla. Yaitu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyuruh mereka memperhatikan mimma khuliq, dari apa mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Karena ada sebagian manusia yang ini termasuk di antara kata para mufassir. Maka ayat ini termasuk ditujukan kepada orang-orang yang mengingkari adanya al-ba'tsu, al-munkir bil ba'tsi. Orang-orang yang mengingkari adanya hari kebangkitan, di mana manusia itu akan dibangkitkan kembali setelah kematian. Banyak orang hari ini nggak percaya, Bapak sekalian. Banyak manusia hari ini nggak percaya adanya kehidupan setelah kematian. Banyak nggak, Pak? Banyak. Ya. Mungkin di antara buktinya, ya, apa bukti yang paling mudah, Bapak sekalian? Apa bukti yang paling mudah yang menunjukkan bahwa banyak manusia tidak percaya dengan adanya hari kebangkitan, bahwa manusia itu akan dibangkitkan kembali oleh Allah setelah kematiannya, untuk kemudian diminta pertanggungjawabannya oleh Allah atas semua perbuatan yang dilakukannya di dunia. Buktinya banyak manusia hari ini berbuat semau. Banyak orang yang tidak takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Banyak orang hari ini kita lihat begitu tidak takutnya dengan semua perbuatan yang dilakukannya. Berbuat maksiat, berbuat yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Seakan-akan perbuatannya itu tidak akan pernah ditanya oleh Allah. Seakan-akan kalau dia mati selesai masalahnya. Dia lupa. Manusia lupa dan seakan-akan tidak beriman bahwasanya ada suatu hari di mana mereka akan dibangkitkan oleh Allah setelah kematiannya. Bahwasanya kematiannya bukan akhir dari segala-galanya. Bahwasanya ada suatu kehidupan di mana mereka akan dihidupkan kembali oleh Allah, dibangkitkan dari kematiannya, untuk kemudian dihisab oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seluruh amalnya ditanya, ditimbang, diproses, dan dibalas oleh Allah atas semua amalnya. Itu masalahnya. Maka ayat ini diantaranya ditujukan pada orang-orang yang
mengingkari adanya hari kebangkitan, bahwa mereka akan dibangkitkan kembali oleh Allah dan akan dihisap seluruh amalnya. Ya. Maka Allah mengajak mereka berpikir dari apa yang Allah ciptakan mereka ini. Dari apa mereka diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala menjawabnya. Allah menjawabnya dengan apa manusia itu diciptakan. Allah mengatakan khuliqa min ma'in dafiq. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan manusia ini, kata Allah Subhanahu wa taala, itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala mimma'in, dari air, kata Allah Subhanahu wa taala. Air apa itu? Air mani. Dafiq, ya, yang keluar begitu cepatnya masuk ke dalam rahim, ya, ke dalam rahim tersebut. Ya, air yang keluar begitu cepat, ya, yang menyembur begitu cepat dan masuk ke dalam rahim. Ya. Dan air ini, air yang disifati oleh Allah Subhanahu wa taala dengan air yang begitu hinanya. Ya, jadi kalau manusia sombong itu harusnya dia berpikir, harusnya dia kembali melihat ciptaannya, bagaimana dulu Allah ciptakan. Dia hanyalah sebuah air yang hina. Mana dalilnya bahwa air mani ini air yang hina disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Insan 8. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, alam nakhluqukum bima'in mahin. Allah mengatakan apa? Alam nakhluqukum bima'in mahin. Bukankah aku telah menciptakan kalian wahai manusia bima'in mahin, dengan air yang hina, kata Allah Azza wa Jalla. Ya. Air yang gak ada nilainya, gak ada harganya, orang jijik, bahkan sebagian orang jijik dengan air tersebut. Ya. Ini penciptaan manusia. Ya. Allah Subhanahu wa taala mengajak manusia merenungi bagaimana dia dulu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Untuk apa jamaah? Liya'lam anna i'adata khalqil insan laysat as'an min khalqi awwalan. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala, ya, mengajak manusia untuk merenungi bagaimana dia diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Dari air yang kok bisa kemudian muncul seperti kita ini. Itu bagaimana prosesnya, Mas? Kira itu sesuatu yang gampang apa sesuatu yang sulit, Mas? Ini kalau menurut versi manusia ini. Allah Subhanahu wa taala ciptakan bapak-bapak ini yang sekarang menjadi orang yang sempurna ciptaannya. Yang dulunya asalnya itu dari air yang hina, yang kemudian tersimpan di rahim wanita, lalu kemudian berproses ciptaan Allah Subhanahu wa taala dari segumpal darah, kemudian berubah menjadi segumpal daging. Kemudian pada fase berikutnya Allah ciptakan, Allah tiupkan ruh, Allah sempurnakan seluruh organ-organ tubuh manusia, lalu kemudian berkembang di perutnya manusia, di perutnya seorang wanita, seorang ibu, lalu kemudian terlahirkan ke dunia dengan sempurna, bahkan dari awal yang dalam keadaan lemah, lalu merangkak, berdiri, berjalan, berlari, kemudian sempurna seperti manusia saat ini. Itu kira-kira gampang apa susah itu, Mas? Gimana Pak? Menciptakan. Ada gak manusia yang bisa menciptakan seperti ciptaan Allah seperti manusia ini? Yang prosesnya dari awal tadi. Ya. Kalau menghidupkan, menciptakan manusia dari proses awal, dari air mani yang hina, kemudian tercipta manusia yang begitu sempurnanya, ya, itu dengan mudahnya Allah melakukannya. Maka bagaimana cuman hanya kemudian menghidupkan kembali manusia yang sudah tercipta, yang kemudian dimatikan lalu dihidupkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Kira-kira jauh lebih sulit atau jauh lebih mudah? Ya. Cuman ini sudah ada. Kalau tadi sebelumnya belum ada, kemudian diciptakan dengan fase, dengan proses yang begitu rumitnya. Itu mudah dilakukan oleh Allah Azza wa Jalla. Dan kemudian manusia sudah diciptakan, sudah tercipta, kemudian dimatikan oleh Allah, lalu dihidupkan kembali oleh Allah Azza wa Jalla. Mana yang lebih mudah prosesnya? Menghidupkan kembali. Lebih mudah tentunya, Bapak. Kalau Allah mampu menciptakan manusia dengan begitu rumitnya, begitu panjangnya proses penciptaannya, itu mudah bagi Allah Azza wa Jalla. Sulit bagi kita itu. Buktinya sampai hari ini nggak ada manusia bisa menciptakan manusia. Ya.
Maka tentunya bagi orang-orang yang mengingkari adanya kebangkitan, orang-orang yang mendustakan adanya kebangkitan di mana manusia itu setelah kematian itu akan dibangkitkan, dihidupkan kembali oleh Allah dengan mudahnya. Maka kita lihat, ya, kenapa Allah mengajak kita merenungi bagaimana ciptaan Allah. Bagaimana dulunya manusia diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Kalau menciptakan begitu rumitnya bagi kita, yang kita lihat begitu rumitnya prosesnya, itu mudah bagi Allah dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tentunya akan jauh lebih mudah hanya sekedar membangkitkan kembali, ya, mengembalikan ciptaan manusia setelah kematiannya, dibangkitkan kemudian menjadi hidup kembali. Itu jauh lebih mudah bagi Allah Azza wa Jalla. Jauh lebih mudah. Jadi kalau ada orang yang, oh nggak mungkin, masa udah mati hidup kembali. Sangat mungkin, mudah sekali bagi Allah. Bagaimana dulu yang dari tidak ada menjadi ada, itu mudah diadakan oleh Allah. Mudah dijadikan ada oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini sudah ada, tinggal ditiupkan lagi, mudah, lebih mudah. Ya. Jangan hati Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi maksudnya Allah mengajak kita merenungi bagaimana Allah dulu menciptakan kita untuk kita mengimani bahwasanya hari kebangkitan itu suatu yang mudah bagi Allah Azza wa Jalla. Ya. Suatu yang lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala daripada mencipta manusia di awal penciptaannya. Ya. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan yakhruju min baini sulbi wat taraib. Ya, yakhruju min baini sulbi wat taraib. Di mana air ini keluar min baini sulbi, di antara sulbi laki-laki. Ya. Sulbi itu apa? Tulang sulbi. Bagian belakang, ya. Sulbi. Ada sebagian para ulama mengatakan munculnya air mani itu, ya, dia keluarnya dari sulbi itu di tulang ekor. Di tulang ekor. Jadi mani itu tersimpan di situ. Ada yang pernah ada penelitian bahwa di sini ada dokter yang pernah meneliti di mana tersimpannya air mani. Sulbi, as-sulbi maknanya ya di sulbinya laki-laki. Kalau berarti kalau air mani itu kalau laki-laki itu adanya di sulbi. Ya. Kalau perempuan itu at-taraib. Ya, baina sulbi wat taraib. At-taraib adanya di dadanya perempuan. Dia turunnya keluarnya di dadanya. Ya. Ini menurut sebagian mufassir ini, ya. Gimana secara medis wallahu a'lam. Harusnya tidak bertentangan, tidak bertabrakan. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat berikutnya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innahu ala raj'ihi laqadir. Allah Subhanahu wa taala mengatakan innahu ala raj'ihi. Innal ladzi khalaqal insana min hadzal ma laqadirun ala raj'ihi ila al-hayati ba'dal maut. Kembali Allah menegaskan, ya, setelah Allah menyebutkan bagaimana Allah menciptakan manusia. Ya. Maka Allah mengatakan innahu, sesungguhnya dia Allah Subhanahu wa taala ala rajaihi, untuk mengembalikan penciptaan manusia, menghidupkan, mengembalikan kehidupan manusia setelah kematiannya. Laqadir, betul-betul sangat mampu Allah Subhanahu wa taala melakukan. Lam di sini adalah lam taukid. Maknanya betul-betul, niscaya, pasti Allah maha mampu, ya, ala rajaihi, untuk mengembalikan penciptaan manusia setelah dimatikan, dihidupkan kembali oleh Allah Azza wa Jalla. Mudah bagi Allah. Ya. Sungguhnya dia Allah, innahu maknanya apa? Ini, ya, ini diantara manfaat kita belajar tafsir biar kita paham makna setiap katanya juga. Lalu kemudian kita bisa lebih khusyuk dalam sholat, Pak, ya. Apa sih kiat-kiat biar kita khusyuk dalam sholat? Memahami bacaan, ya, makna dari bacaan yang ada dalam sholat. Jadi kalau ada orang bertanya, gimana sih Ustadz biar kita khusyuk dalam sholat kita? Maka di antara faktor yang paling besar membuat seorang itu khusyuk dalam sholatnya, orang yang sholat itu memahami makna setiap bacaan yang dia baca dalam sholatnya. Termasuk juga Al-Quran. Ya. Termasuk, ya, Al-Quran, bagaimana kita khusyuk membaca Al-Quran, kita bisa mentadaburi Al-Quran, mengerti maknanya, mengerti tafsirnya ini. Ya. Itu bagus sekali, ya.
Seperti innahu, sungguhnya dianya kepada siapa? Kepada Allah. Sungguhnya dia Allah Subhanahu wa taala ala rajaihi. Ya. Untuk mengembalikan raja itu kembali. Untuk maksudnya mengembalikan. Ya. Mengembalikan manusia kepada kehidupannya. Menjadi hidup ba'dal maut, setelah kematiannya, kata Allah Subhanahu wa taala laqadir. La-nya ini maknanya betul-betul, pasti, qadirun. Allah Maha mampu melakukannya. Ya. Jadi sesuatu yang sangat mudah bagi Allah Subhanahu. Jadi kalau ada orang yang mau mengingkari, kita sebutkan mudah bagi Allah. Ya. Lebih mudah daripada Allah menciptakan manusia dari awal penciptaan. Di awal penciptaan. Ya. Berarti Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman pada ayat berikutnya, yauma tublas sarair. Kapan Allah menghidupkan kembali? Kapan Allah Subhanahu wa taala menghidupkan kembali manusia setelah kematiannya? Allah Subhanahu wa taala mengatakan yauma tublas sarair. Pada hari tubla. Tubla itu maknanya tuzhar, ditampakkan. Pada hari di mana ditampakkan, apa yang ditampakkan? As-sarair. As-sarair jam'u sirrin. Rahasia. Suatu yang disimpan, yang disembunyikan oleh manusia, rahasianya. Ya. Apa tuh yang biasa dirahasiakan oleh manusia? Aibnya, ya kan? Kalau apa sih yang biasanya cenderung akan dirahasiakan oleh manusia? Keburukan kan? Kejelekan, kemaksiatan yang dulunya di dunia ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala bahwa sekalian, Allah tutupi rahasia-rahasia manusia dari diketahui oleh orang-orang lain. Yang kebanyakan rahasia itu berupa aib, keburukan. Bukankah setiap kita yang paling kita berusaha untuk menjaga dan menutupinya apa itu? Keburukan, baik, aib kita. Ya, bahkan kalau seandainya manusia itu dibongkar aibnya oleh Allah, banyak manusia itu atas nikmat Allah Azza wa Jalla. Ya. Orang itu dimuliakan Allah bukan karena dia memang orang yang mulia, bukan. Ya. Orang mulia itu banyak orang yang dimuliakan oleh manusia bukan karena dia mulia, tapi karena Allah menutupi aibnya, jamaah. Mungkin kalau andaikan orang itu dibongkar aibnya oleh Allah, mungkin gak ada orang yang memuliakan. Mungkin gak ada orang yang mau senang dengannya. Tidak mau orang berteman dengannya karena Allah tutupi aib kita saja. Wah, fulan Masya Allah baik ya. Coba kalau dibongkar aibnya. Ya, dan setiap kita tidak ada yang gak punya aib. Betul gak Bapak? Ya. Ada gak setiap kita yang terbebaskan, yang bersih dari aib, dari kekurangan? Tidak ada. Dan ini diantara nikmat Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Allah tutupi aibnya, tapi ada orang hari ini bangga membeberkan aibnya. Ya. Hari ini zaman di mana orang itu bangga beberkan aibnya. Ya, dia sebarkan, wah saya tadi malam habis berzina. Itu kan aib. Ya, maka kata Nabi SAW, orang yang bangga ya dengan kemaksiatan, dengan keburukan yang dilakukannya, dengan celah aib yang ada padanya setelah Allah menutupinya, maka di antara orang yang tidak akan diampuni dosanya oleh Allah Azza wa Jalla. Nabi mengatakan, kullu ummati mu'afan illa al-mujahirin, rawahul Bukhari. Nabi SAW mengatakan, kullu ummati mu'afan. Semua umatku, setiap umatku, kata Nabi SAW, mu'afan. Dosanya, kesalahannya dimaafkan, diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kecuali siapa, kata Nabi? Illal mujahirin. Kecuali orang yang menampakkan. Orang yang menampakkan, yang dengan bangganya dia tampakkan, dia perlihatkan aibnya, keburukannya, maksiat yang dilakukannya setelah Allah menutupi. Nabi menceritakan pada hadis ini, ada orang semalam telah berzina. Ya. Dan tidak ada satupun orang yang mengetahui dia berzina. Ditutupi aibnya oleh Allah. Namun di pagi hari kemudian dia datang kepada orang-orang, dia cerita, tadi malam saya habis berzina dengan si fulana. Masya Allah. Padahal Allah sudah sayang sama orang ini. Ya. Tapi dengan bangganya dia ceritakan
aib yang sudah ditutupi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan nanti Allah Subhanahu wa taala. Namun nanti di hari kiamat, ya, hari di mana manusia itu akan dibangkitkan kembali setelah kematian, maka pada hari itu di antara tandanya tublas sarair. Semua rahasia itu akan ditampakkan, dibongkar oleh Allah Azza wa Jalla. Semuanya akan diperlihatkan oleh Allah. Fulan yang dulunya kelihatan baik, nanti oleh Allah Subhanahu wa taala dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini fulan ternyata, oh fulan ternyata bukan orang baik. Tampaknya aja, kelihatannya aja gitu Pak ya. Kan orang manusia itu kan menilai orang itu kan casingnya Bapak ya. Kan gitu Pak ya. Memang begitu ya manusia menghukumi orang lain. Sehingga Nabi pernah menetapkan satu kaidah ya. Satu kaidah ditetapkan oleh para ulama juga. Ya. Nahnu nahkum bi dzawahir wallahu yatawalla bis sarair. Ya, menghukumi orang itu disebutkan kaidahnya. Ya. Kaidahnya bagaimana? Nahnu nahkum bi dzawahir. Kita menghukumi manusia itu dengan zahirnya, dengan apa yang tampak padanya. Wallahu yatawalla bis sarair. Dan hanya Allah yang boleh menghukumi manusia dengan apa yang dirahasiakan, apa yang tidak tampak darinya. Sehingga ketika Usama bin Zaid, ya, Usama bin Zaid membunuh seorang kafir dalam medan jihad, yang kemudian sebelum dibunuh, orang kafir ini bersyahadat asyhadu alla ilaha illallah. Tapi kemudian tetap dibunuh oleh Usama. Lalu dilaporkan kepada Rasulullah. Ya. Maka Rasulullah marah saat itu karena perbuatan Usama. Ya. Dan Usama berhujjah kenapa dia tetap membunuh orang kafir yang telah bersyahadat, menyatakan keislamannya. Karena orang yang telah menyatakan keislamannya maka haram dibunuh. Ya, maka menjadi haram darahnya untuk dibunuh, untuk ditumpahkan. Kata Usama, Pak, orang ini bersyahadat atau kok takut dengan pedangku ya Rasulullah. Maka apa kata Rasulullah? Ya, Rasulullah mengatakan, asyaqaqta qalbah. Apakah engkau telah membelah dadanya wahai Usama sehingga engkau tahu apa yang ada dalam hatinya, kata Rasulullah. Masya Allah. Apa engkau tahu ya Usama? Apakah engkau tahu apa yang terdapat dalam hatinya sampai engkau memvonis mengatakan orang itu dia bersyahadat bukan karena Allah Subhanahu wa taala sehingga engkau telah membunuhnya? Kata Nabi, apakah engkau telah membelah dadanya, kata Rasulullah? Sehingga engkau tahu dengan apa yang ada di isi hatinya, kata Rasulullah. Masya Allah, ini nggak boleh. Ya, tapi nanti di hari kiamat semua rahasia itu akan dibongkar, ditampakkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Sehingga betul-betul menjadi jelas wa yumayyaz as-salih minha minal fasid. Maka terlihat dengan jelas ya mana yang soleh, mana yang rusak. Ya, semuanya kalau dulu ya kita lihat taunya orang ini baik, nggak taunya di hari kiamat itu ketika Allah bongkar semua rahasia itu baru terlihat, oh fulan ternyata bukan orang baik. Atau sebaliknya mungkin ada orang yang kita lihat orang yang hina, orang yang tidak ada artinya, tidak dianggap di dunianya, ternyata dia orang yang dimuliakan oleh Allah di akhirat. Allah tampakkan ternyata fulan tuh ya sepertinya nggak pernah berbuat baik, tapi ternyata dia rahasiakan kebaikannya dan hari ini ditampakkan oleh Allah kebaikan. Masya Allah. Ya, ini jamaah Allah Subhanahu wa taala. Sudah surah belum? Sudah ya? Ya. Tapi mungkin ini dulu yang kita sampaikan. Insyaallah kita akan lanjutkan dalam kesempatan yang berikutnya insyaallah pada kajian yang sama, yaitu kajian tafsir Al-Qur'an. Mungkin ada yang bertanya sebelum kita tutup. Karena waktu yang sudah ya cukup ini ya. Sudah masuk waktu syuruk. Kita cukupkan kajian kita. Ada yang bertanya sebelum kita tutup? Kalau tidak ada kita cukupkan. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Ustaz. Di tengah-tengah isi dari ceramah tadi dijelaskan tentang bagaimana kita bisa khusyuk di dalam sholat, Ustaz. Dikaitkan dengan
makna dari apa yang kita baca, ya kan? Terjemahan atau bahkan makna apa yang kita baca ketika kita sholat. Di antara jamaah kita di masjid ini ada penyandang tunarungu. Artinya pengertian saya itu tunarungu itu tidak mendengar ya, dan tidak berucap. Orangnya relatif rajin sholat berjamaah. Jadi ya dia mengikuti aja imam ya. Tapi saya yakin tidak membaca surat mungkin ya. Pertanyaannya adalah mungkin ada satu solusi gitu Ustaz dari sisi medis atau bahkan syariah yang bisa kita lakukan untuk membantu. Karena apa? Karena saya membayangkan betapa dahsyatnya isi Al-Quran itu, hadis juga. Ketika orang bisa memahami dan bahkan ketika orang bisa memahami sewaktu kita sholat, dan itu yang mereka yang dia miss gitu. Itu Ustaz. Ya. Terima kasih. Ya, Masya Allah. Ya, bagaimana dengan keadaan yang disebutkan tadi oleh ya Bapak penanya ini, dengan orang yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala ya diuji oleh Allah dalam hidupnya dengan tidak bisa mendengar ya, bahkan tidak bisa bicara ya Pak ya. Apakah dia tetap punya kewajiban menurut ilmu agama Allah? Tetap ya, kalau kita bicara apakah orang yang seperti ini keadaannya dia tetap diwajibkan untuk menuntut ilmu? Tetap diwajibkan. Dan solusinya tadi ya bagaimana ya dia adalah orang yang rajin sholat, kemudian sepertinya dia tidak membaca apapun dalam sholatnya Pak ya. Ya. Apakah dia tetap punya kewajiban untuk menyempurnakan sholatnya seperti membaca bacaan-bacaan yang bahkan yang diwajibkan seperti membaca Al-Fatihah? Ya. Membaca Al-Fatihah hukumnya adalah wajib, bahkan merupakan bagian dari rukun sholat. Nabi mengatakan la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tidak ada sholat, tidak sah sholat kata Nabi bagi orang yang tidak membaca surat Al-Fatihah. Ya. Maka setiap orang yang sholat dia punya kewajiban untuk membacanya. Dan tentunya membacanya disesuaikan dengan kemampuannya tentunya. Misalnya ada orang yang mampunya misalnya karena dia ada cacat ya kan, sehingga dia tidak bisa sempurna membacanya, maka dia boleh membaca seperti apa yang dia mampu. Ya. Ini apa tadi orang yang tadi itu dia sebetulnya bisa mengeluarkan kata-kata nggak? Iya. Ya artinya berarti dia bisa sebenarnya. Ya, artinya dia tetap wajib mempelajari bagaimana membaca Al-Fatihah dan kemudian dia baca sesuai dengan kemampuannya, sekemampunya. Ya, bukan berarti sama sekali nggak dibaca. Bukan, misalnya kalau bisa baca, seandainya misalnya dia tidak bisa menggerakkan, makanya dia sedang baca dalam hatinya. Dia bisa baca hati, dibayangkan bacaannya. Seperti misalnya sholat. Orang tidak bisa sholat misalnya dengan berdiri. Duduk juga nggak bisa, dan yang bisa dilakukan dengan berbaring. Ya, bahkan nggak bisa juga menggerakkan, membedakan misalnya antara ruku dengan sujud misalnya. Sudah sangat kelihatan aja. Ya maka dia mengerjakan sholat dengan semampunya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebankan
suatu jiwa pun dengan beban yang dia tidak sanggup memikulnya, ini dalil. Jadi dia tetap melakukannya sebatas ya, fattaqullah mastata'tum kata Nabi, atau kata Allah Subhanahu wa taala. Dan bertakwalah kalian kata Allah Subhanahu wa taala sebatas kemampuan kalian kata Allah Azza wa Jalla. Maksimal ya, sebatas kemampuan itu bukan yang minimal. Semaksimal yang kita bisa kerjakan. Maka orang tadi pun dia lakukan sebatas kemampuannya. Sama mana kemampuannya? Tentunya harus belajar baca Al-Fatihah dulu, belajar setidaknya. Sekarang kan ada yang mempermudah ya, misalnya kayak orang buta saja bisa dia dengan apa? Dengan ada tulisan apa yang timbul ya, belajar dengan tulisan yang timbul itu, ya braille ya, itu bisa. Atau kalau misalnya apa caranya yang bisa mengajarkan orang yang tunarungu, dia bisa melihat kan Pak ya, dia bisa melihat, setidaknya diajarkan tulisan. Ya ada, saya rasa ada cara mendidik pendidikan atau yang bisa membuat orang yang punya cacat seperti ini untuk bisa membaca, setidaknya melihat bacaan. Ana rasa ada itu, saya rasa ada. Ya. Itu jadi tetap ada upaya, dan kemudian dia melakukannya. Setelah dia berupaya, dia melakukannya sebatas kemampuannya. Jadi ya, saya rasa ada. Ya ada solusinya. Ya, insya Allah ada solusinya. Nanti dia melakukannya udah, kalau berarti walaupun dia bisa gitu baca apa ya, nanti dia baca yang tentunya nanti ya Allah lebih mengetahui apa yang dia maksud tentunya. Dan Allah Pak mengetahui apa yang dia maksud, walaupun terdengarnya oleh kita tapi Allah tahu dia membaca Al-Fatihah. Ya, dia berniat untuk baca Al-Fatihah. Ya, jadi itu yang harus dipahamkan ya. Dan gimana cara memahamkan orang yang saya nggak tahu tuh ya. Bagaimana cara memahamkan orang dengan orang yang tuli ya, mungkin dengan bahasa isyarat ya kan? Biasanya bahasa isyarat ya. Ya orang yang tuli kan bahasa isyarat ya. Berarti ada ilmunya berarti. Misalnya untuk baca ini berarti begini cara bacanya. Jadi diupayakan dulu baru kemudian dia melakukan sebatas kemampuannya. Wallahu a'lam bishawab. Dan ini tentunya kalau orang yang sepertinya saja tetap punya kewajiban menuntut ilmu, ya, untuk bisa menyempurnakan sholatnya dengan membaca bacaan yang diwajibkan, maka tentunya orang yang tidak seperti itu keadaannya, yang sehat, ya, yang bawa apa, yang pendengarnya sehat, ucapannya juga bisa berucap dengan baik, maka tentu jauh lebih wajib untuk ya belajar, ya kan, bersyukur nikmat Allah Subhanahu wa taala dengan belajar, ya, berupaya dengan memahami semua makna dari bacaan yang dibaca dalam sholat kita agar kita mendapat kekhusyuan dalam sholat kita. Wallahu a'lam bishawab. Ada lagi, Pak? Ya. Yang pertama itu terkait sumpah. Apa? Sumpah manusia kalau dia Oh, sumpah. Bila dia berkata sumpah wallahi Ustaz ya. Allah. Terus kemudian sandingkan dengan makhluk, itu jatuhnya dia termasuk syirik besar dan dia jatuhi kafir atau gimana? Baik. Jangan arti Allah Subhanahu wa taala, bagaimana orang yang bersumpah dengan nama selain Allah atau dia menyebut Allah dan juga menyebut nama selain Allah Azza wa Jalla. Bersumpah? Bersumpah dengan nama Allah dan nama selain Allah. Iya, baik. Sebagaimana tadi disebutkan Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa tidak boleh seorang manusia dia bersumpah dengan menyebut nama selain Allah Azza wa Jalla. Dan bersumpah dengan menyebut nama selain Allah dihukumi oleh Rasulullah adalah bentuk kekufuran atau kesyirikan kepada Allah Azza wa Jalla. Tadi Nabi mengatakan man halafa bi ghairillah faqad kafar aw asyrak. Ya Rawi Ibnu Abi Hatim. Rasul mengatakan barang siapa yang bersumpah dengan menyebut nama selain Allah Azza wa Jalla, maka sungguh dia telah melakukan kekufuran atau kesyirikan. Para ulama mengatakan bahwa hukum asal kekufuran atau kesyirikan yang disebut oleh Nabi SAW kufrun duna kufri. Syirik atau kekufuran atau kufur kecil, kufur asghar. Jadi kalau ada kata-kata kufur itu tidak semuanya bermakna kufur akbar. Ya. Maka pada asalnya bersumpah dengan menyebut nama selain Allah itu
merupakan kekufuran yang tidak sampai kepada kufur akbar. Juga syirik termasuknya. Syirik yang disebut oleh Nabi SAW, orang yang bersumpah dengan menyebut nama selain Allah, itu tidak sampai derajat syirik akbar. Tadi syiriknya syirik asgor atau kufurnya kufur asgor. Ya. Kalau dia sekedar bersumpah. Ya. Tapi bisa menyebabkan orang itu terjatuh kepada syirik akbar atau kufur akbar. Kalau seandainya dia bersumpah menyebut nama selain Allah Subhanahu wa taala, itu dengan keyakinan bahwasanya makhluk yang dia jadikan sebagai sumpahnya itu derajatnya sama dengan derajatnya Allah Subhanahu wa taala, yang patut diagungkan sebagaimana dia mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, berarti jatuh ke dalam syirik akbar. Ya, kalau keyakinannya ketika dia bersumpah demi leluhurku, yang dalam sumpahnya itu dia berkeyakinan leluhurnya ini sama derajatnya, keagungannya dengan keagungan Allah Subhanahu wa taala yang dia agungkan selama ini, maka ini jatuh kepada kesyirik akbar. Ini syirik akbar. Berarti menyamakan Allah dengan makhluk. Itu ya, berarti kalau kita katakan syirik asghar itu dia adalah jembatan gerbang orang itu akan masuk ke dalam syirik akbar. Apa bedanya syirik akbar dan syirik asghar? Syirik akbar itu syirik yang yukhriju sahibahu minal millah. Syirik yang menyebabkan pelakunya keluar dari agama ini, menjadi murtad. Ya, jadi orang melakukan syirik akbar seperti dia menyembah Tuhan selain Allah, seperti dia menyembah berhala, ya, menyembah patung, ya, atau kemudian dia meyakini bahwasannya ada yang bisa mendatangkan musibah selain Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia berlindung kepada si pemberi musibah itu selain Allah Azza wa Jalla. Ini syirik akbar. Ya. Tapi kalau sekedar bersumpah tapi tidak meyakini, dia tetap meyakini yang lebih agung hanya Allah, tapi dia tetap bersumpah dengan selain Allah Subhanahu wa taala, maka jatuh pada syirik atau kufur asghar. Ya. Maka begitupun sama halnya kalaupun dia menyebut Allah dan juga dia menyebut selain Allah Subhanahu sama. Ya. Intinya ketika disebutkan dalam sumpahnya tersebut menyebut nama selain Allah Azza wa Jal, maka dia terjatuh ke dalam syirik atau kufur asghar. Demi Allah dan demi Rasulullah, demi Allah dan demi nenek moyangku, sama, karena ada menyebut nama selain Allah Azza wa Jal. Ya. Walaupun di sini tidak sampai kepada syirik akbar, apalagi dia menyebut Allah menunjukkan pastinya itu akan dipahami penyebutan Allah di awal sebelum dia menyebutkan nama yang lain, berarti dia prioritas bahwasanya Allah jauh lebih agung. Pastinya begitu kan, kedudukannya Allah lebih tinggi. Berarti ini jatuh pada syirik asghar atau syirik atau kufur asghar. Tidak sampai menggugurkan amal-amalnya, karena syirik akbar itu kufur akbar di antara konsekuensinya selain mengeluarkan pelakunya dari Islam, dari agama Islam, juga kemudian menghancurkan seluruh amal, menghapuskan seluruh pahala amal. Ya, seperti orang yang murtad itu, ya karena keluar dari agama Islam berarti murtad. Dan konsekuensi orang yang murtad itu berarti menghapuskan seluruh pahala amal. Sebagaimana Allah menyebutkan dalam surat Al-Baqarah 217. Allah mengatakan, "Wa may yartadid minkum ad-dini fayamut wa huwa kafir fa ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika ashabun nar hum fiha khalidun." Allah mengatakan, ya, wa may yartadid minkum ad-dini. Barang siapa yang murtad, kata Allah, barang siapa yang murtad, yang keluar dari agama Islam ini di antara kalian, wahai orang-orang yang beriman, fayamut wa huwa kafir, lalu dia meninggal dalam keadaan kafir, kata Allah Subhanahu wa taala. Lihat, Allah mengatakan orang yang murtad kalau dia meninggal, maka dia meninggal dalam keadaan kafir. Kalau dia tidak bertobat kepada Allah, tidak kembali kepada Islam. Apa konsekuensinya? Allah mengatakan faulaika habitat a'maluhum, maka mereka itulah orang-orang yang dihancurkan, yang dihapuskan seluruh pahala-pahala dari amal-amal saleh yang mereka kerjakan sebelum mereka murtad. Jadi kalau dulu sebelum murtad, mereka banyak mengerjakan sholat, bersedekah, melakukan puasa, dan seluruh kebaikan yang ada dalam Islam. Ketika orang itu murtad, keluar dari agama Islam, ya,
baik dia menyatakan berpindah agama atau melakukan perbuatan-perbuatan yang divonis oleh syariat, orang yang melakukannya keluar dari agama Islam, maka orang itu dihapuskan seluruh pahala amalnya. Sia-sia. Kapan itu? Fid dunya wal akhirat, Allah di dunia dan akhirat. Kemudian juga konsekuensinya Allah mengatakan wa ulaika ashabun nar. Mereka itulah penghuni neraka Allah Subhanahu wa taala, hum fiha khalidun. Mereka kekal dalam neraka itu selama-lamanya. Itu. Ya, tidak boleh ya, makanya kita perlu lurus. Mungkin barangkali ada sebagian kaum muslimin nggak mengerti, seakan-akan seolah-olah menjadi sempurna sumpahnya kalau setelah dia menyebut nama Allah dia sebutkan nama Rasulullah, demi Allah dan demi Rasulullah. Nah ini dia ya, padahal nggak lebih sempurna apa sumpahnya, bahkan bisa terjatuh ke dalam perbuatan yang disebutkan Nabi, bersumpah dengan menyebut nama selain Allah Azza wa Jalla. Wallahu a'lam bishawab. Coba ya, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.